Wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, senang berjumpa kembali dengan anak sekalian kelas 7 dalam pembelajaran daring hari ini, di mana pembelajaran daring hari ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, masih bab pertama berkenaan dengan objek IPA dan pengamatannya. Pada kesempatan kali ini anak sekalian, kita akan membahas mengenai pengukuran bagian dari pengamatan. Tentunya Bapak berdoa semoga anak sekalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar, dan pesan Bapak selalu jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa kalau bepergian selalu menggunakan masker. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Baiklah anak sekalian, ya, kita akan membahas mengenai ukuran bagian dari pengamatan. Nah, anakku sekalian, tujuan pembelajaran yang nanti akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang ketiga, menjelaskan pengertian besaran pokok. Yang keempat, menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Kemudian menjelaskan pengertian besaran turunan, dan yang terakhir menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Semoga semua tujuan ini bisa kita capai ya di akhir pembelajaran. Tetapi tentunya juga anak sekalian tetap terus belajar, mempelajari referensi yang lain. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi anak sekalian. Nah, anak sekalian, saya akan mempermudah untuk memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Ada peta konsep di sini berkenaan dengan pengukuran, di mana nanti pengukuran menghasilkan besaran dan satuan. Nanti besaran terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian pengukuran menghasilkan satuan terdiri dari satuan baku dalam standar internasional dan satuan tidak baku. Nah, ini semualah yang nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Ya. Jadi kita awali dengan definisi pengukuran yang merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, satuan sendiri apa? Satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Ya, dua-duanya punya keterkaitan yang erat, besaran kemudian ada satuan. Nah, tadi pengukuran akan menghasilkan satuan. Nah, satuan ada satuan tidak baku dan satuan baku. Yang dimaksud satuan tidak baku adalah satuan yang nilainya berupa nilai kualitatif karena menggunakan alat indera, bantuan alat-alat dalam tubuh kita. Bisa berupa ukuran depa, bisa menggunakan ukuran hasta, bisa menggunakan jengkal, bisa menggunakan kaki, langkah. Itu namanya satuan tidak baku, sehingga ukurannya pun kualitatif. Ya, ukuran depa satu anak satu orang dengan anak yang lain berbeda, ya. Sehingga nanti ukurannya bisa berbeda-beda walaupun
ya, bendanya sama. Itulah namanya satuan tidak baku, menunjukkan ya nilai kualitatif. Sedangkan satuan baku, satuan yang menggunakan alat ukur, ya, sehingga nilainya berupa nilai kuantitatif. Alat ukurnya bisa penggaris, bisa jam, stopwatch, maupun jangka sorong. Nah, satuan baku inilah yang lebih punya nilai yang valid karena berdasarkan nilai kuantitatif daripada satuan tidak baku, sehingga ukurannya benda yang sama berarti nilai yang ukurannya sama. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya adalah pengukuran menghasilkan besaran. Besaran terdiri dari besaran pokok, di mana besaran pokok terdiri dari 7. Apa sih sebenarnya besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Terdiri dari 7 besaran pokok. Satu panjang dengan satuan internasionalnya adalah meter, lambang satuannya M. Waktu, satuan internasional sekon, lambang satuannya S kecil. Intensitas cahaya atau kandela, lambang satuannya CD. Kemudian suhu, satuannya Kelvin, lambang satuannya K besar. Watt arus, satuan internasionalnya ampere, lambang satuannya A. Massa kilogram, lambang satuannya kg. Dan yang terakhir jumlah zat atau mol, lambang satuannya mol. Ada 7. Nah, anakku sekalian, untuk mempermudah mengingat 7 besaran pokok, ya, kita bisa menggunakan jembatan keledai. Ya, jadi mempersingkat tetapi mempermudah anak sekalian mengingat 7 besaran pokok. Apa itu? Ya, biasanya Bapak singkat dengan PWI suka maju. P itu adalah panjang, W itu waktu, I itu intensitas cahaya, Su itu adalah suhu, Ka itu adalah kuat arus, Ma itu adalah massa, Ju itu adalah jumlah zat. Jadi besaran pokok bisa disingkat dengan PWI suka maju. Mudah-mudahan dengan adanya jembatan keledai ini anak-anakku sekalian bisa mempermudah mengingat 7 besaran pokok. Baik, kita lanjut. Sekarang kita memberikan gambaran anak sekalian cara membaca alat ukur. Kalau penggaris sudah biasa, kita tambah dengan cara membaca alat ukur berupa jangka sorong anak sekalian, ya. Bagaimana cara membaca alat ukur berupa jangka sorong? Ya, sebenarnya mudah, ya. Kita nanti akan perlihatkan caranya agar lebih mudah. Di sini ya ada tanda merah, kemudian K0, kemudian ini garis strip. Ya. Di dalam jangka sorong ada 2 hal yang perlu anak sekalian perhatikan. Pertama adalah skala utama. Skala utama itu bernilai 2, 3, 4. Ini yang di atas nama skala utama, dan yang di bawah ini namanya skala Vernier atau skala Nonius. Ya, biasa terkenal dengan nama skala Nonius. Nah, caranya perhatikan gambar di atas ini. Membacanya pertama skala utamanya. Skala utamanya di sini ya ada 2, 3, 4. Nah, cara membacanya lihat yang paling dekat dengan 0. Disitulah yang menunjukkan nilainya yang kita baca sebagai skala utama. Di sini 2, kemudian sini adalah 1, kemudian 0. Berarti di sini angkanya adalah 21. Ya, kalau ukurannya dalam mili. Kalau dalam senti maka di sini adalah 2,1 senti.
Ya, ini 2,1 cm atau 21 mili. Ya. Nah, komanya berapa? Ini masih lebih karena tidak pas. Kemudian kita baru lihat skala Nonius atau skala Vernier. Untuk mendapatkan Vernier atau Nonius, maka lihat yang terbentuk garis lurus. Nah, ini terbentuk garis lurus. Nilainya berapa? Dihitung ini 1, 2, 3. Oh, lebihnya 3. Nah, 3 ini kemudian kita kalikan dengan tingkat ketelitian jangka sorong. Nilainya berapa? 0,1 mili. Kalau jadikan senti berarti 0,01 cm. Jadi 3 kalikan 0,1 jadinya 0,3 mili. Kalau dijadikan senti berarti 0,03 cm. Berarti kalau kita gunakan mili berarti tadi sudah dapat skala utama 21. Skala Noniusnya adalah 0,3. Kalau kita menggunakan senti berarti 2,1 cm, skala Noniusnya 0,03 cm. Maka nilai pengukurannya tinggal kita jumlahkan saja. Berarti kalau kita mili berarti 21 mili ditambah 0,3 mm berarti 21,3 mm. Kalau jadikan senti berarti 2,1 ditambah 0,03 jadinya adalah 2,13 cm. Kuncinya pertama kita menentukan skala utama, yaitu di depan angka 0 itu adalah nilai utama skala utama. Sekarang skala Nonius lihat yang segaris, kemudian kita kalikan 0,01 untuk jadi 1 cm. Ya. Oke. Begitu cara membaca jangka sorong anak sekalian. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan ya, untuk pembacaan mikrometer skro. Nah, ini adalah pembacaan skala mikrometer skro. Caranya hampir sama. Lihat di sini ada skala utama. Ini namanya skala utama, anak sekalian. Ini adalah skala Nonius atau tadi Vernier. Ya, biasa terkenalnya skala Nonius. Nah, pertama juga sama. Ini sudah ada angka 4. Ini lebihnya adalah setengah, berarti sudah 4,5 mm. Kemudian skala Noniusnya lihat yang tegak lurus dengan skala utama. Di sini ada angka 25 berarti 26, 27, 28, 29. Kemudian dikalikan dengan tingkat ketelitian jangka sorong berarti 0,01 mm. Berarti 29 kali 0,01 0,29, maka dijumlahkan 4,5 ditambah 0,29 sama dengan 4,79 mm. Hampir sama sekalian dengan jangka sorong, bedanya adalah satuan. Kalau mikrometer